Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita kali ini menjadi kafarat, menjadi penebus dosa satu Jumat yang telah lalu. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah di jalannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentunya mau hidup bahagia, mau hidup senang, mau hidup selamat, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Kita tidak menghendaki hidup kita ini terpeleset. Kita tidak menghendaki hidup ini tersesat, terombang-ambing oleh kehidupan yang tidak jelas. Ada satu syarat, hadirin ikhwatu iman, agar kita hidup ini bahagia, hidup senang, hidup tidak terpeleset dalam kehidupan yang membahayakan diri kita, keluarga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amraini lang tadillu bihi abadan in tamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah, taraktu, telah aku tinggalkan, fikum, buat kalian semua, lang tadillu bihi abadan, lang tadillu abadan, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat di dalam mengarungi dunia ini. Tidak akan terpeleset, tidak akan terbawa arus kehidupan yang tidak jelas. Artinya hidupnya ada di jalan lurus, ada di jalan benar, ada di dalam kebahagiaan, ada di dalam kesenangan. Ini huruf lam nyambung dengan fi'il mudhari. Artinya selama-lamanya. Seperti walang tardo angkal Yahud.
lan bersambung dengan fi'il mudhari, orang Yahudi dan orang Nasrani itu selamanya tidak akan ridho terhadap orang Islam. Sampai orang Islam itu mengikuti langkah jejak orang Yahudi dan Nasrani itu. Selama-lamanya. Nah, hadis ini pun begitu. Lang tadillu abadan. Selamanya tidak akan tersesat. Abadan. Pakai abadan juga. Ya. In tamasaktum bihima. Syaratnya kalau kita berpegang teguh kepada kedua warisan Rasulullah itu. Apa yang telah Rasulullah tinggalkan agar kita hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran, tidak tersesat? Yang pertama, kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ke malaikat Jibril itu dalam jumlatan wahidatan. Dalam bentuk Al-Quran utuh seperti begini. Seperti Al-Quran yang kita pegang saat ini. Yaitu di tanggal 17 Ramadan. Insya Allah nanti malam. Yang orang sebutnya dengan Nuzulul Al-Quran. Kemudian dari malaikat Jibril turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi Rasulullah, kondisi para sahabat, kondisi masyarakat orang Quraisy pada saat itu. Maka berangsur-angsur dari malaikat Jibril ke Rasulullah Al-Quran turun. Hadirin Rasul, rahimakumullah. Sabda Rasulullah, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim ini, kita selamanya hidup tidak akan tersesat. Karena Al-Quran sendiri menyebutkan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya yang bertakwa aja yang jadi petunjuk. Selain orang yang bertakwa tidak akan menjadi petunjuk Al-Quran itu. Kemudian dalam ayat lain, Furqan. Al-Quran itu menjadi Furqan, menjadi pembeda. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh ditinggal, mana yang tidak boleh dikerjakan atau yang harus ditinggalkan. Itu ada semua dalam Al-Quran. Panduan hidup, pedoman hidup itu Al-Quran. Di ayat lain, syifa. Al-Quran itu menjadi obat. Obat lima fis sudur. Syifaun lima fis sudur. Menjadi obat penawar bagi penyakit hati. Hanya Al-Quran obatnya. Tidak bisa diobati dengan selain Al-Quran. Penyakit hati ini. Wa bayyinati minal huda. Dan Al-Quran itu cuklat juknisnya kehidupan ada di dalam Al-Quran. Penjelasan dari hudan, dari petunjuk. Penjelasan dari Furqan. Penjelasan dari sifat ada di dalam Al-Quran. Basyirun wa nadirun. Al-Quran itu menjadi kabar gembira buat kita. Bahwa kalau kita mengamalkan Al-Quran, hidup dengan baik, hidup dengan benar, dijamin oleh Allah dengan surganya. Dan nadir, kalau kita hidup tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim, tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka Al-Quran mengancam kita dengan siksa neraka. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Al-Quran luar biasa. Membacanya saja satu huruf, bukan satu kalimat, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Luar biasa keagungan Al-Quran. Tapi hadirin rahimakumullah, karena kita tidak bisa bahasa Arab, terbatas pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Kalau kita membaca Al-Quran, betul sudah mendapatkan kebaikan, betul sudah mendapatkan pahala, betul sudah menjadi Al-Quran akan menjadi penolong nanti. Tapi biar jadi hudan, biar jadi furqan, biar jadi syifa, biar Al-Quran itu bisa basyirun, biar jadi nadirun buat diri kita dan keluarga kita. Maka selain membaca Al-Quran, kita pun dituntut dan harus bisa memahami Al-Quran. Harus tahu artinya Al-Quran. Harus paham maksudnya Al-Quran. Karena kalau dibaca saja bahasa Arab, kita tidak paham. Apa ini artinya Al-Quran? Susah untuk menjadi hudan. Susah untuk menjadi wabayyinati minal huda. Menjadi syifa. Karena kita tidak paham. Kecuali kalau orang-orang yang pinter, yang pandai bahasa Arabnya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, selain kita membaca Al-Quran dengan rutin tadarus, apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka kita pun dituntut dan harus belajar sedikit demi sedikit baca artinya Al-Quran yang sesuai dengan bahasa kita. Biar kita paham, biar kita bisa mengagumi keindahan Al-Quran. Oh iya, ternyata Al-Quran itu seperti ini hebatnya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain Al-Quran, pegangan hidup kita adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tidak kalah pentingnya dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian semua, jika kita semua tuhibbunallah, benar cintai Allah. Kalau kita benar-benar mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah sunnah-sunnahku, kebiasaan-kebiasaanku, dengarkan ucapanku, lakukan apa yang aku lakukan. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah senantiasa akan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasulullah itu sangat banyak sekali. Baik itu perbuatannya, baik itu kaulnya, baik itu takrirnya, diamnya Rasulullah. Itu harus menjadi pedoman hidup kita. Bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bagaimana ibadah Rasulullah SAW, bagaimana muamalah Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy itu berbondong-bondong mau masuk Islam, mau bersahadat kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya mendengar bagusnya, indahnya bacaan Rasul dan para sahabat. Bukan hanya melihat khusyuknya Rasulullah beribadah. Tapi banyak di antara orang Quraisy pada saat itu, mereka tertarik terhadap Islam, tertarik terhadap Rasulullah, tertarik kepada para sahabat Rasulullah. Karena melihat akhlakul karimah Rasulullah SAW, melihat budi pekerti Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita mengaku cinta Rasul, mengaku sayang Rasul, mengaku penggemar Rasul, maka mari kita perbaiki minimal akhlak kita. Karena tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, diutamima makarimal akhlak, kecuali untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini hadirin rahimakumullah, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis, banyak di kalangan orang Islam, Al-Qur'an baru digemari, baru menjadi prestasi hanya sekedar keindahan suaranya saja. Ada musabaqah tilawatil Quran dari tingkat TK sampai orang dewasa. Ada perlombaan indah Al-Quran, enak dibacanya Al-Quran. Dia mendapatkan piala orang yang paling indah, yang paling bagus membaca Al-Quran. Atau hifdzil Quran, perlombaan hafalan Al-Quran dilombakan. Begitupun hadis, ya, dilombakan hadis. Tapi yang belum ada hadirin rahimakumullah saat ini adalah berlomba-lomba di dalam mengamalkan Al-Quran. Berlomba-lomba di dalam mengamalkan sunnah Rasul. Berlomba-lomba mengamalkan hadis Rasul. Selagi kita di bulan suci Ramadan, yuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengamalkan Al-Quran dan berlomba-lomba mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fil Qur'anil Adim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim tilawatan innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa hidup kita, sisa kesehatan kita yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi sahabat Al-Quran, menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita akan dipanggil oleh Allah bersama Al-Quran. Sifat, ya, menjadi sahabat Al-Quran, menjadi penolong, dan mudah-mudahan Rasulullah kelak menjadi penolong kita. Kalau kita tidak pernah memegang Al-Quran, kalau kita tidak pernah belajar Al-Quran, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, kalau kita tidak pernah mencoba memahami isi Al-Quran, kalau kita jauh dari sunnah Rasulullah, lantas siapa yang akan menjadi penolong kita kelak di akhirat? Cuma dua yang akan menjadi penolong kita, Al-Quran
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi sahabat Al-Quran dan kita diwafatkan dalam kebaikan bersama Al-Quran Karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.